Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, ini adalah reading skill keempat, yaitu state detail question. Nah, apa ini maksud dengan state detail question? Jadi teman-teman silakan perhatikan chart ini ya. Nah, kapan kita bisa mengetahui bahwa pertanyaan tersebut adalah sebuah stated detail questions ya. Jadi stated itu tersampaikan, eksplisit, detail itu maksudnya tentang detail dari paragraf itu. Jadi bukan ide utama yang umum seperti di skill sebelumnya. Ya, question saya pertanyaan tentang itu. How to identify the question? Gimana kita bisa tahu bahwa itu adalah stated detail questions? Pertama, kita melihat kata-kata kunci dalam pertanyaannya ya. Ada kata-kata seperti according to the passage, it is stated in the passage indicates that, which of the following is true. Jadi kita sebenarnya diminta untuk mengecek di manakah di antara pernyataan yang ada di pilihan ganda itu yang bersesuaian dengan informasi yang disampaikan di dalam teks ya. According to itu maksudnya menurut ya. It is stated, disampaikan di dalam passage itu. The passage indicates, itu menyampaikan gitu ya. Which of the following is true, yang manakah yang benar, yang manakah di antara pernyataan berikut yang benar. Maksudnya itu yang benar adalah sesuai dengan ide yang disampaikan dalam passage tersebut. Nah, where to find the answer? The answer to these questions are found in order in the passage. Jadi jawaban-jawabannya itu ditemukan biasanya in order ya. Jadi berturut-turut di dalam passage tersebut. Nah, ini lebih detail seperti ini ya. How to answer the question. Choose a keyword in the question ya. Jadi pilih satu kata kunci di dalam pertanyaan itu. Ini maksud kata kunci di sini adalah sebuah kata-kata khusus yang memungkinkan kita untuk menemukan baris yang mengandung jawaban dari pertanyaan tersebut. Nanti teman-teman akan lihat contoh penerapannya ya. Skim the appropriate part of the passage for the keyword or idea. Nah, setelah menemukan keyword itu, carilah keyword itu di dalam passage tersebut ya. Kemudian read the sentence that contains the keyword or idea carefully. Kemudian bacalah kalimat yang tadi kan skim ya, skim itu baca sepintas, skimming. Makanya di skill-skill sebelumnya saya berbicara tentang skimming karena sangat perlu ya. Kemudian read the sentence that contains the keyword or idea carefully. Jadi sekarang bacalah kalimat yang ada keywords-nya itu, kata kuncinya itu dengan carefully ya, dengan teliti ya. Eliminate the definitely wrong answer and choose the best answer from the remaining choices. Jadi kemudian lihat pilihan gandanya, maksudnya ya, terus eliminate, hilangkan atau eliminasi ya, hilangkan gitu ya, drop ya pilihan-pilihan yang definitely wrong, pasti salah gitu ya. Kemudian di antara yang kemungkinan benar, choose the best answer. Jadi cari yang paling benar di antara yang kemungkinan benar berdasarkan informasi yang Anda temukan di dalam passage. Ya. Nah ini ya, kata kuncinya ya. Jawaban yang benar adalah jawaban yang memiliki ide atau informasi yang sama dengan apa yang tertulis dalam bacaan, tetapi kata-katanya tidak persis sama. Ya, jadi ide atau informasi yang sama, ya, tapi kata-katanya tidak persis sama. Nah itu kayaknya yang penting tuh. Jadi ide atau informasinya sama, tapi kata-katanya tidak persis sama. Jadi semacam ini ya,
semacam parafrase gitu. Nah ini ya. Kata-kata tidak persis sama. Ini yang perlu nih. Karena kadang-kadang di pilihannya itu ada yang kata-katanya sama, tapi sebenarnya bukan itu yang diminta ya. Baiklah. Nah, kita langsung cek contohnya. Nah, ini contohnya ya. Nah, biasanya seperti yang saya katakan sebelumnya, coba langsung cek pertanyaannya dulu ya sebelum baca passage-nya ini, cek pertanyaannya dulu ya. Langsung baca pertanyaannya. Which of the following is mentioned in the passage is the way the Colorado River water gets to the southwest? Ya. Apa tadi? Pertama adalah cari kata kuncinya. Apa? Pertama, cari kata kuncinya. Nah, kira-kira yang mana kata kunci di sini ya? Kira-kira yang mana kata kunci di sini? Kata kunci itu adalah sebuah informasi yang unik, gitu ya. Kalau which of the following is mentioned in the passage, itu kan bukan kata kunci itu ya, itu bagian dari pertanyaannya. Lalu mana yang unik di sini ya? Tentu ini ya, Colorado River water. Terus mana lagi? Southwest. Jadi the way that Colorado River water get to the southwest. Tapi kata kunci yang penting adalah Colorado River water. Kenapa? Karena dengan mengetahui Colorado River water, karena kita bisa mencari tempat jawabannya itu dari Colorado River water. Nah, kemudian kita cek dibaca, kemudian kita scanning many part of this search again. Nah, terus ketemu nih ya, akhirnya ketemu yang dicari tadi, Colorado River. Tapi dia belum ngomongin waternya nih. Baca lagi mana ya? Berarti bukan ini, baca singkat. Nah, baru nih Colorado River water ternyata ini ya, yang bicara tentang airnya Sungai Colorado, bukan Sungai Colorado secara umum. Nah, apa yang disampaikan di situ? Tadi kan setelah menemukan kata kuncinya dalam sebuah kalimat, maka bacalah dengan hati-hati kalimat yang mengandung kata kunci tersebut. Nah, tadi kan kita tahu ya kalimatnya ternyata dari sini sampai mana titiknya? Sampai sini. Nah, maka sekarang yang harus kita lakukan adalah membaca dengan hati-hati. A system of thousands of miles of canals, hundreds of miles of tunnels and aqueduct, and numerous dams. Ada yang hilang sini. Bring Colorado River water to the area. Nah, tadi kan the way that Colorado River water gets to the southwest, gets to the west. The way it gets to the southwest. Jadi caranya pergi ke daerah southwest. Melalui apa gitu. Nah, kita lihat di sini through miles of canals, tunnels, aqueduct. Nah, itu ya. Caranya berarti lewat apa sih air dari Sungai Colorado itu menuju ke daerah southwest? Nah, kita cari yang langsung ke pilihan ganda gitu ya. Langsung ke pilihan ganda. Nah, kita lihat di pilihan gandanya. By trucks, salah ya. Nggak ada truck sama sekali, tidak menyebut trucks. By bottles, salah ya. Nggak ada bottles. By in wells, juga enggak. Nah, yang mana yang benar? Through canals. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa itu adalah through canals? Through canals itu melalui kanal ya maksudnya ya. Makanya ada kata-kata drive through. Lewat gitu. Nah, ini. Canals ya. A system of thousands of canals bring Colorado River to the area. A way that Colorado River gets to the southwest. Jadi seperti yang kita sampaikan, seperti yang tadi disampaikan di kuncinya itu ya, informasi yang disebutkan di dalam passage itu meskipun menggunakan kata-kata yang berbeda. Ya. Coba kita lihat yang lain.
Nah ini dihilangkan. Coba lihat. Sekarang pertanyaan sudah berbeda. Ya. According to the passage, the Imperial Valley. Nah, tadi kenapa ininya? Apa tadi petunjuknya? Ya, pertama, ketika ada pertanyaan yang bilang according, maka kita bisa tahu bahwa pertanyaan tersebut adalah stated detailed questions. Maka kalau itu adalah stated detailed questions, maka kita cek kata kuncinya. Mana kata kunci kira-kira yang di sini ya, yang mencolok di sini? Nah, kata kuncinya adalah Imperial Valley. Nah, carilah di sini. Kemudian langsung ini apa namanya? Di skim itu mana yang ngomongin tentang Imperial Valley. Nah, tadi kan kita sudah baca sampai di sini kan, ketika mencoba mencari jawaban dari pertanyaan sebelumnya, kita tadi sudah membaca sampai di sini. Nah, dan memang begitu kawan-kawan. Jadi memang soal TOEFL itu satu bacaan beberapa pertanyaan. Jadi kalau kalian sudah baca misalnya dari sini sampai di sini dan sudah menemukan jawabannya dalam kalimat ini, kalimat di sini sampai di sini tadi, seluruh kalimat ini dari sini sampai sini gitu ya. Maka yakinlah bahwa jawaban dari pertanyaan berikutnya itu kemungkinan besar bukan lagi di kalimat sebelumnya, tapi di kalimat-kalimat berikutnya. Nah, kan langsung ketahuan tuh ya, langsung kita baca. Langsung muncul di sini ya, the Imperial Valley. Nah, apa tadi pertanyaannya? According to the passage, menurut passage itu Imperial Valley tersebut titik. Nah, kita bacalah dengan hati-hati kalimat yang mengandung Imperial Valley tadi. The Imperial Valley in Southern California is an example of such a place. It is a vast and productive agricultural area that was once a desert. Ya. Terus kita cari pilihan gandanya sampai sini aja ya. Kita cari mana yang benar di antara pilihan ganda ini. According to the passage, the Imperial Valley is a desert today. Salah. Kenapa bisa salah kira-kira? Karena ini ya. Karena was once a desert. Ya, jadi hati-hati. Memang ada kata-kata yang sama ya. Ada kata-kata desert juga nih. Desert. Tapi hati-hati karena ini was once. Dulunya desert ya. Dulunya desert. Ya, dulunya desert. Sedangkan ini is a desert. Jadi sekarang gurun. Nah, sekarang sudah bukan gurun lagi si Imperial Valley. Imperial Valley itu ya. Terus yang berikutnya is located in Colorado. Salah. The Imperial Valley in Southern California. Jelas-jelas bukan di Colorado. Jadi pas ini salah. Terus dia juga salahnya. Does not require irrigation. Salah juga. Kenapa? Karena coba lihat di sini. It is a vast and productive agricultural area. Itu adalah daerah agrikultural, ya pertanian. Masa does not require irrigation, tidak membutuhkan irigasi, ya kan tidak masuk akal ya. Doesn't make sense. Nah, berarti yang benar adalah ini produce a lot of agricultural goods. Dari mana kita bisa tahu kalau Imperial Valley itu menghasilkan banyak produk pertanian? Karena dikatakan bahwa Imperial Valley tersebut adalah a vast and productive agricultural area. Nah, kita lihat di sini ada perubahan kata ya. Saya nggak tahu apakah saya sudah memberikan skill tentang vocabulary building ya. Tapi lihat nih, ini produktif ya. Berarti agricultural yang banyak memproduksi. Produktif itu kan banyak produksi. Kreatif itu banyak meng-create, membuat. Nah di sini dirubah menjadi produce ya. Jadi bisa dari situ kita bisa mengetahuinya. Jadi dia memproduce a lot of agricultural goods. That means that place is a productive agricultural area. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kita lihat tadi langkah-langkahnya ya.
Nah, berikutnya. Nah, berikutnya lagi nih, contoh dengan soal yang lain. Seperti biasa, saran saya adalah langsung baca pertanyaannya. Ya, langsung baca pertanyaannya. Terus nanti kita cek mana kata kuncinya ya. Terus, which of the following is true about the hair of the ancestors of human? Jadi kata kuncinya di sini kira-kira yang mana? Mengandung informasi kunci yang dengan yang kita bisa gunakan untuk mengecek kira-kira jawabannya ada di mana. Nah ini ya, hair of the ancestors of human, atau lebih kalau misalnya cuma satu kata, hair saja ini hair ya. Nah sekarang kita cek mana yang menyebut tentang hair di sini. The ancestors of human had a lot of more hair than the humans of today. Jadi langsung di sini ya, di kalimat pertama, ancestors of human had a lot of more hair than the humans of today. In fact, they had thick hair all over their bodies. Jadi tadi kan dikatakan bacalah dengan seksama, carefully, read carefully kata-kata yang atau kalimat yang mengandung kata-kata kunci tersebut. Nah, tadi kita sudah mengidentifikasi kata kuncinya sebagai hair of the ancestor of human. Maka sekarang tetap hair ya. Maka sekarang kita cek nih, baca dengan hati-hati. The ancestor of human had a lot more hair than a human of today. In fact, they had thick hair all over their bodies. Nah, terus kita ceklah jawabannya. Yang mana yang sesuai dengan informasi yang disebutkan di dalam kalimat tersebut ya. There was not much of it. Salah. Kenapa? Karena jelas-jelas tadi di sini dikatakan had a lot more. Ya, lebih banyak. Kok malah not much? Salah itu ya. Terus it covered their entire bodies. Ini benar. Kenapa? Karena di dalam kalimat tersebut tadi dikatakannya thick hair all over their bodies. Jadi bulu nenek moyang manusia itu menurut teori evolusi ya seenggaknya ya, menutupi seluruh badannya. Kemudian kenapa jawaban yang lain salah? Kita kan sudah menemukan yang benar. Kenapa jawaban yang lain salah? Coba it was thin. Salah. Kenapa salah? Salah ya. Kenapa salah? Karena jelas-jelas di sini dikatakan it was thick. Thick itu kebalikan dari thin. Thin itu kan tebal ya. Thick itu kan tebal ya. Sedangkan thin itu tipis atau kurus gitu. Terus it was not useful. Nah, itu tidak berguna. Salah. Kenapa ya? Kenapa tidak berguna ini salah ya? Karena jelas-jelas ini ya, they had thick hair all over their bodies. Jadi gunanya menutupi seluruh tubuh. Atau bisa juga ketika kita pengen lebih teknikal, kita bisa mengatakan bahwa useful atau tidaknya itu sama sekali tidak dibicarakan dalam kalimat di atas. Seperti tidak relevan gitu ya. Nah, berikutnya. Nah, berikutnya ya masih menurut passage yang tadi ya. According to the passage ya ada kata-kata according ya. What happened as the temperature on Earth increased? Nah, kita cari kata kuncinya. Kata kuncinya yang mana? Temperature ya. Ya. Di suhu gitu. Terus ceklah what happened if the temperature increased ya. Cek kita langsung harus baca lagi ya. Cek yang ada hubungannya dengan temperatur. Kita skim tadi ya. The thick hair was necessary for protection against the cold of the ice age. As Earth got warmer, the hair began to thin out except for on the head. Yeah, except for on the head. Nah, kita lihat ya. Ini nih.
as earth got warmer. Ya, jadi warmer. Warm itu kan hangat ya. Tadi dia cuma ngomongin temperatur, tapi kita tahu kalau hangat itu ya temperatur ya. Nah, terus kenapa kalau jadi hangat? Nah, di sini nih. Kalau hangat maka hair began to thin out except for the head. Jadi bulu-bulu di badannya itu mulai mengurus, mulai menjadi tipis. Nah, maka kita lihat mana jawaban yang benar di sini. Nah ini ya, jelas ini jawabannya. Nah, karena ada kata-kata thin out tadi ya. Jawaban D dapat ditemukan dalam kalimat pertama paragraf kedua, itu penjelasannya. Terus the author indicates that one of the purpose of hair on the head is to. Nah, jadi ada kata-kata indicates ya, indicates ini. Terus apa kata kuncinya? Purpose of hair on the head. Nah, di kepala. Seperti ini lagi ngomongin rambut di kepala. Kita carilah dalam sini yang berbicara tentang hair on the head. Nah, ini langsung ya. The head hair has remained through the evolutionary process, both as sort of pillow to cushion the sensitive head when it gets banged around, and as a sort of that to keep the head warm and prevent so much heat from escaping through scalp. Jadi ada dua kata kunci di sini fungsinya rambut kepala ya. Pillow ya, untuk apa? Untuk melindungi sensitive head. Dan yang berikutnya adalah to keep the head warm. Ya, jadi untuk melindungi dan untuk membuat tetap hangat. Nah, kita sudah menemukan itu kata-kata kuncinya. Terus kita balik ke pertanyaannya ya. Mana di situ yang sesuai? Fill up pillows. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Meskipun kata-katanya sama itu belum tentu benar. Ini ngomongin pillows juga, tapi nggak ada hubungannya ya. Fill up pillows itu maksudnya kan, fill itu kan ngisi ya. Refill itu kan bisa ada kata parfum refill. Fill up pillows ya enggak. Apakah rambut kita fungsinya untuk ngisi bantal? Enggak ya. Bantal itu isinya kapur dan seterusnya. Nah, tadi ada kata pillows di dalam bacaan itu tuh maksudnya rambut itu tuh menjadi semacam bantal ya. Yang membuat kepala kita kalau kepentok sesuatu itu nggak langsung kena kulitnya. Help heat escape through the scalp. Salah ya, justru tadi mengatakan fungsinya rambut itu untuk membuat heat itu ya, kehangatan gitu atau ya panas gitu ya. Justru rambut itu membuat panas itu nggak cepat pergi dari kepala kita ya. Nah, benar adalah ini nih. Ensure the head is warm. Ya. Make it easy to think. Sama sekali tidak disebutkan. Ya. Ini contoh jawabannya obviously wrong. Obviously wrong. Karena sama sekali nggak disebutin. Nah, ini contoh jawaban yang pengen menipu. Ya. Karena ada kata-kata pillows, di sana juga ada kata pillows, padahal maksudnya beda. Ini contoh pilihan jawaban yang sama sekali bertentangan dengan informasi yang disampaikan. Escape through the scalp. Padahal di dalam passage ini tadi justru dikatakan bahwa rambut itu mencegah. Nah, ini malah help. Tapi di paragrafnya dikatakan mencegah, ini malah help. Jadi kebalikannya ya. Ya, kira cukup untuk skill yang satu ini. Sampai jumpa. Semoga bisa dipahami ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.